Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji marilah bersama-sama kita memanjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana semoga izin Allah kita pada siang hari ini diberikan kesehatan, di mana anugerah sehat itu tidak berukur dengan materi apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang kita menjadikan syafaatnya di amin ya rabbal alamin. Karena saya melibatkan mereka dan saya undang tokoh pindah, yaitu Pak Dandim, Pak Andi Sultan, selamat datang atas kehadirannya. Yang saya hormati, yang saya banggakan tentu hadir juga di tengah kita Pak Kajari, Pak Muhisan. Beliau hadir langsung, mungkin nanti ikut mendengarkan, ikut jalannya rapat ini. Dan yang saya hormati Pak Kapolres, yang dalam hal ini diwakili oleh Kasalantas Kasatito, terima kasih atas perwakilannya. Yang saya hormati dari Dinas Perhubungan, terima kasih Pak Kadis atas kehadirannya. Dan seluruh lembaga-lembaga yang terkait untuk melahirkan sebuah kebijakan, keputusan bersama. Karena kami sadar betul bahwa Dewan Perwakilan Rakyat ini adalah referensinya adalah rakyat, masyarakat Lampung Utara. Nah, hari ini sesuai dengan surat yang sudah diberikan kepada kami, kita membahas berkaitan dengan sesuai dengan surat edaran gubernur, di mana surat edaran gubernur ini jelas ditujukan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu berarti bukan kita sendiri, berarti dia 15 kabupaten. Surat edaran gubernur ini sudah jelas dan sudah kita pahami bersama-sama, sudah kita ketahui bersama-sama, berkaitan dengan persoalan lajunya kendaraan batubara. Kenapa dia berkaitan dengan kendaraan lajunya batubara yang melintas di Kabupaten Lampung Utara ini? Sudah dapat kita pastikan bahwa pembangunan jalan itu adalah sumbernya adalah APBD dan APBN. APBN itu tidak mungkin terrealisasi tanpa ada dana pendamping dari APBD. Nah, artinya dengan terjadi fenomena alam hari ini yang kita saksikan bersama, yang pertama Pak Kasalantas, meningkatnya terjadi kecelakaan ya, yang menyebabkan orang meninggal dunia, yang menyebabkan orang cacat, itu banyak. Nah, itu disebabkan oleh dengan jalan yang bergelombang. Jalan yang bergelombang itu mayoritas adalah yang mengakibatkan jalan itu bergelombang adalah mayoritasnya muatan batu bara. Ini yang sudah merugikan kita dari sisi kemanusiaannya. Terus dari sisi lain, sepanjang jalan ini yang kita ingat, tidak pernah jalan ini dalam, nggak usah 1 tahun ya, begitu jalan ini diperbaikin 2-3 bulan dia langsung bergelombang. Nah, artinya yang hadir pada hari ini adalah teman-teman Ormas, teman-teman OKP, mewakili masyarakat bahwa ini adalah suara rakyat, suara masyarakat Lampung Utara yang disampaikan mereka kepada DPRD. Dan nanti mereka, kalau kami tidak menyikapinya dengan segera, nanti teman-teman ini kan, teman-teman media ini penanya itu berlaku betul Pak Kajari, Pak Dandim. Pena mereka ini cepat benar, media mereka cepat benar. Nanti bilang mereka wakil rakyat itu kayaknya tidur siang aja. Nah, jadi hari ini inti daripada kita berdiskusi, inti daripada kita menyelesaikan persoalan ini adalah bukan kita mengada-ada. Kita ini punya jenjang pemerintah daerah. Bupati punya jenjang yaitu gubernur punya jenjang yaitu kementerian. Nah, begitu juga kita, DPR punya jenjang DPR provinsi, kita juga punya jenjang DPR RRI. Jadi dalam kesempatan ini nanti kita berdiskusi, nanti kita rumuskan bersama bagaimana kita menyikapi dan menindaklanjuti surat edaran gubernur ini. Ini yang mau kita diskusikan bersama-sama. Jadi itu saja pengantar dari saya. Nanti saya persilahkan teman-teman dari Ormas, dari media, nanti mungkin Pak Kajari, Pak Dandim dari Polres akan mendengar. Dan di akhirnya nanti saya berikan gambaran bahwa kita akan bersama-sama menyimpulkan. Jadi kita jangan sampai rapat hari ini, keputusan hari ini itu
seperti yang lalu-lalu. Ya, Seperti yang lalu-lalu. Dan satu, di forum rapat ini tidak ada negosiasi yang namanya bentuk apapun. Saya tidak menginginkan ada negosiasi ya. Mungkin saya nggak mau ada negosiasi teman-teman yang mohon maaf berkaitan dengan jatah, pungli segala macam, itu saya tidak mau terlibat dalam hal itu ya. Saya tidak mau, maka saya libatkan Forkopimda. Bila mana terdengar hal-hal itu akan ditindak tegas secara hukum. Ya, sepakat ya? Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan untuk memulai jalannya diskusi ini. Saya persilahkan dari teman-teman OKP berurutan, nanti saya persilahkan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginan kita bersama untuk kita membantu masyarakat Lampung Utara yang melintasi jalan lintas milik negara yang di wilayah Kabupaten Lampung Utara. Jadi saya persilahkan keterwakilan teman-teman mungkin nanti berurut, nanti kami akan dengarkan masukan, pendapat dan sarannya. Sekian, terima kasih dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara, Bapak Mansuri Sarjana Hukum. Yang kami hormati Forkopimda dalam hal ini dan tim 0412 Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Polres Lampung Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kasat Lantas Kasat Intel, jajaran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara. Yang kami hormati juga ayahanda kami Yuli Idris yang sempat hadir pada siang hari ini. Yang kami hormati teman-teman dari beberapa OKP ormas yang hadir pada siang hari ini. Yang tadi disebutkan teman-teman dari Pemuda Pancasila, dari beberapa yang OKP yang sudah disampaikan. Izin Pak Ketua nanti khususnya dari Gerakan Aliansi Masyarakat Lampung Utara yang itu nanti akan diwakili hanya beberapa orang saja, tidak semua OKP yang bicara. Mengingat pentingnya acara ini, kita bukan hanya debat kusir, tapi kita akan menyimpulkan sebuah kesimpulan yang untuk masyarakat ramai, masyarakat besar, khususnya Lampung Utara. Nasdaq Subandi selaku ketua, saya sangat menarik tadi Pak Ketua masalah pungli, luar biasa. Ya, insya Allah Lampung Utara tidak ada pungli. Kalau bicara masalah pungli Pak Ketua, saya minta berharap dari pihak kepolisian menegakkan pungli. Nggak usah banyak-banyak Pak Ketua, di batu bara itu pungli Lampung Utara ada 2 tempat. Rumah makan. Tolong perkenalkan nama. Oke. Biar kita tahu semua. Nama saya Adi Rashid, saya bergabung dalam GAM, mewakili Gerakan Masyarakat Berani Korupsi. Kalau bicara pungli, saya 2 titik yang pasti saya kasih ketahui Pak Dandim, Pak Kapolres yang mewakili di bidang sayo, itu ada pungli, yang pungli batubara ya, yaitu di Taruko 2 dan di Bukit Kemuning, itu 3 titik. Jadi kami buka sedikit Pak Ketua. Ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lebih. Kami berjuang untuk masyarakat Lampung Utara khususnya tentang batubara ini, dan sudah beberapa kali hearing. Dan kami sudah berbuat. Mohon maaf, iming-iming yang disampaikan oleh ketua tadi ditawarin sekian juta per bulan, ditawarin sekian juta per bulan terhadap gerakan kami waktu itu, gerakan masyarakat Gempal, itu kami tolak. Diundang Gubernur Lampung Selatan itu kami tolak. Kami berharap walaupun ada tetesan itu dari batubara untuk rakyat ramai. Dan alhamdulillah waktu itu kami telah pernah satu perusahaan di sudah lama itu menyerahkan suatu bentor di Dinas Lingkungan Hidup Lampung Utara. Itu sudah perjuangan kami. Tapi setelah perjalanan itu sebuah perjalanan banyak tikungan Kak Soedi. Satu persatu pasukan kami grogotin, bukan yang saya bilang pungli, tapi tetap konsekuen terhadap ini. Kami berjuang ini di saat waktu itu mulai urunan 50.000 untuk fotokopi, nggak ada bapak angkat kami itu berjuang kami. Tapi dalam perjalanan ada beberapa yang support kami, tapi ada juga dalam lingkaran kami yang pengkhianat, yang disebut ini pungli tadi.
Jadi itu aja nanti pengantar dari kami harapkan kami hari ini dalam pertemuan ini alhamdulillah dihadiri semua Forkopimda akan menghasilkan apa yang kami harapkan. Dalam arti kata kita bukan melarang batu bara itu lahir lewat Lampung Utara, tapi sesuai dengan surat edaran gubernur bahwa itu tidak bisa lebih dari 8 ton. Itu juga jam 18.00 sampai 06.00 dia hanya bisa melintas di sini. Kalau bicara Pak Kasat kita survei aja dari Bukit Kemuning, kita titik nol yang di Bukit Kemuning sampai perbatasan Lampung Utara dengan Lampung Tengah, kita lihat rusak jalan kita sebelah kiri atau sebelah kanan. Itu salah satu survei kita buktikan bahwa itu benar-benar batu bara. Alhamdulillah kemarin kami bukan mohon maaf Pak Kasat bukan kami nyetok mobil untuk hilang apapun, tapi ada gerakan dikit kami memastikan berapa tonase yang ada. Terbukti tonase itu mereka bawa buku surat jalan Pak tadi Pak Kapolres, tapi kami buka surat jalan itu tonasenya kosong, arah tujuannya kosong, dan ada salah satu tonase itu sampai 40 ton, 42 ton dalam satu batu bara. Kami kemarin yang pengen membuktikan benar atau tidak tonase itu lebih, tapi kemarin alhamdulillah kami buktikan, kami minta surat jalannya. Emang mereka bawa surat jalan, tapi pas kami buka surat jalannya ternyata kosong, tonasenya kosong, jumlah ini yang kosong, hanya terdaftar nama supir dan tujuan. Sebab setahu saya izinnya batu bara itu di Bukit Asam, mereka ada tampak rakyat yang saya pastikan banyak tidak berizin. Itu aja, kami berharap ke depan nanti akan disampaikan langsung oleh Pak Gunadi dan Ketua kami Bung Nasir Subandi yang menyampaikan paparan lebih lanjutnya. Terima kasih saya selaku pengantar. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang kita perjuangkan pada hari ini, apa yang kita buat hari ini menjadi catatan amal ibadah kita semua. Buat Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, saya persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mintare Gunadi. Saya selaku Ketua LSML 3 KRI Lampung Utara, Lembaga Pendidikan Pemantauan Pencegahan Korupsi Republik Indonesia. Dan kebetulan di saat kami deklarasi, saya ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal Gerakan Aliansi Masyarakat yang berkedudukan di Lampung Utara. Dengan hal itu, maka pada hari ini kami hadir di tengah-tengah pejabat pemerintah daerah Lampung Utara di ruang DPRD Lampung Utara dalam menindaklanjuti surat permohonan hearing atau audiensi kami dari Gerakan Aliansi Masyarakat. Tentunya pada saat ini tidak terlepas juga kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpah rahmatnya kita semua diberikan kesehatan, dikuatkan iman dan Islam. Sholawat serta salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebelum saya menyampaikan beberapa hal tentang permasalahan batubara, terlebih dahulu yang saya hormati Bapak Dandim, terkhusus Bapak Ketua DPRD Lampung Utara, Wakil Ketua, Ketua Komisi, Bapak Kejari, Kasat Intel, Kasat Lantas, Kepala Dinas Perhubungan, dan seluruh Gerakan Aliansi Masyarakat yang tergabung pada hari ini hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan mencari win-win solusi, mencari jalan keluar untuk melaksanakan perintah daripada surat edaran Gubernur Lampung dan seluruh Forkopimda Lampung Utara khususnya, bahwasanya Gerakan Aliansi Masyarakat ini yang terbentuk baru beberapa hari dan beberapa bulan, namun sebelumnya apa yang disampaikan oleh Bapak Rasid benar, gerakan-gerakan yang telah kami lakukan dalam rangka untuk menghentikan kegiatan angkutan batubara yang berpotensi sesuai dengan SE Gubernur Lampung, merusak jalan, rawan kemacetan,
hingga menimbulkan kecelakaan, jembatan putus dan lain sebagainya. Dengan surat edaran Gubernur Lampung ini sudah sangat jelas. Artinya melarang angkutan batubara itu untuk menggunakan beberapa armada truk besar tanpa kecuali. Menyuarakan hati. Kenapa kami menyuarakan hati? Karena melihat terbitnya SE Gubernur Lampung ini dari tanggal 18 Januari 2022. Namun apakah dibaca atau sampai atau tidak kepada Bupati Lampung Utara dan Bupati seluruh Provinsi Lampung, Wali Kota seprovinsi Lampung walau-alam. Namun dalam hal ini artinya kami melihat dari tanggal diterbitkan SE itu tidak ada penindakan. Tidak ada penindakan yang semakin merajalela angkutan-angkutan batubara ini melintas. Semakin kuat kami menyuarakan hati untuk menghentikan aktivitas ini, semakin kuat mereka mengerahkan armada. Nah, dengan hal itulah kami terpanggil Gerakan Aliansi Masyarakat ini. Rasanya SE Gubernur Lampung ini sudah dikotori, sudah dikangkangi. Nah, dengan hal itu sama saja, karena yang bertanda tangan di situ adalah Bapak Gubernur Lampung Arinal Junaidi, sama saja menyekali muka beliau selaku presiden tertinggi yang ada di Provinsi Lampung. Maka dengan hal itu kami tertarik dan tergerak, karena apabila SE ini tidak kita laksanakan, sama saja pembangkangan angkutan batubara itu sudah menyekali daripada muka itu semua, khususnya yang ada di Provinsi Lampung dan pada umumnya pada khususnya Lampung Utara, pada umumnya masyarakat di Provinsi Lampung. Yang terhormat dan Forkopimda yang ada, bahwa kami mengajukan tuntutan di dalam Gerakan Aliansi Masyarakat sesuai kata Pak Ketua Dewan tadi, no nego, tidak ada nego. Stop angkutan batubara melintas di jalan nasional, jalan umum, provinsi, daerah yang ada di Lampung Utara. Hentikan kegiatan-kegiatan ini, karena mereka ini ada beberapa yang kita temui, apa yang disampaikan oleh Pak Adi Rasid tadi, kegiatan punglinya sudah terlihat. Jadi di luar daripada oknum yang terkait, ada oknum organisasi-organisasi masyarakat yang membebaskan angkutan batubara ini untuk melintas di Lampung Utara dengan untuk kepentingan sendiri, untuk perut sendiri, tapi yang disengsarakan kita orang banyak. Dengan hal itu saya sedikit memberikan dasar daripada SE Gubernur Lampung yang perlu diketahui, karena pernah kami rapat sebentar, ada sekelumit kata bahwa SE Gubernur Lampung tidak ada kekuatan hukum. Jadi sangat saya sayangkan, SE Gubernur Lampung rujukannya dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Itulah terbitnya SE Gubernur Lampung. Jadi jangan sampai kawan-kawan juga merasa lemah karena mendengar bahasanya SE Gubernur Lampung itu tidak ada kekuatan hukum. Ya, sangat jelas sudah diatur di dalam dua undang-undang itu secara tegas dan secara luas tata tertib angkutan hasil perkebunan dan hasil tambang melintas di jalan umum. Nah, di sini diatur di dalam undang-undang ini ada 4 jalan. Jalan kelas 1, jalan kelas 2, dan jalan kelas 3 dan jalan khusus. Sementara armada angkutan batubara ini mempergunakan jalan umum yang namanya kelas 1, yang spesifikasinya sudah jelas, artinya ukuran bobot sesuai dengan sumbu berat, kapasitas angkutan barang itu yang tidak boleh melebihi daripada kekuatan jalan kita. Bahasanya hari ini kita putuskan dalam hearing ini
audiensi ini, kami memohon untuk diterbitkan surat keputusan bersama, Pak, pada hari ini. Dengan dasar itu nanti surat keputusan bersama, ketika mereka masih membangkang, kami tidak akan membebankan tenaga, energi, pemikiran pejabat pemerintah, Bapak DPRD Lampung Utara, Forkopimda Lampung Utara, serahkan kepada kami masyarakat. Kami yang memutarbalikkan, Pak, kendaraan. Setuju? Kami yang akan memutarbalikkan kendaraan batubara ke asalnya. Jadi mohon untuk mengurangi kerja, pemikiran dan lain sebagainya Forkopimda Lampung Utara, serahkan kepada kami masyarakat untuk memutarbalikkan kendaraan itu dengan dasar surat keputusan bersama Forkopimda Lampung Utara. Dan yang keempat, ini yang paling utama dan terakhir, penjarakan semua pihak yang memberi kelonggaran dispensasi angkutan batubara, termasuk pihak ekspedisi batubara yang masih tetap membangkang dengan surat edaran Gubernur Lampung. Jadi mereka yang memberikan kelonggaran sudah terbaca dan tercium tadi, ada bentuk organisasi masyarakat ini, tinggal kita tepat pada waktunya membuktikan bahwa benar praktek mereka itu adalah pungli. Demikian yang dapat saya sampaikan atas nama Sekretaris Jenderal Gerakan Aliansi Masyarakat GAM Lampung Utara, saya Mintare Gunadi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam yang kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita bisa mendapatkan sapaannya dari dunia maupun akhirat. Alhamdulillah, bersyukurillah. Artinya bersyukur kita pada hari ini, pagi ini kita masih diberikan sesuatu kekuatan lahir dan batin, dunia dan akhirat insya Allah, semata untuk menyampaikan segala sesuatunya. Bapak-bapak dalam hal ini pimpinan DPRD, dalam hal ini Ketua DPRD Lampung Utara, bapak-bapak pimpinan Forkopimda yang ada di Lampung Utara, dan kawan-kawan semua yang ada di sini dalam organisasi, izinkan saya Nasirul Subhan. Kebetulan saya adalah Ketua Umum dari Komite Pemantau Pelaksanaan Pembangunan di Provinsi Lampung. Nah, kebetulan saya pun juga sebagai inisiator konseptor awal untuk diketahui bahwa kami tetap konsisten apa yang menjadi komitmen yang pernah kami bangun selama ini. Semata-mata memang kepentingan kepedulian dari masyarakat yang ada di Lampung Utara ini. Nah, ini sampai dengan saat ini salah satu konseptor untuk kegiatan ini berjalan. Alhamdulillah ini tetap konsisten apa yang menjadi komitmen. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini saya pun mau menyampaikan juga. Saya akan tertarik, Pak, bahwa regulasi aturan yang dibuat oleh pemerintah ini luar biasa, Pak, miliaran uang yang dibuatkan aturan itu, Pak. Tetapi pada saat implementasi di lapangan itu apa itu? Impossible kalau kita berbicara masalah ini. Jadi kalau kita mau berbicara masalah katanya tadi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, representasi Undang-Undang dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu jelas di situ pasal 55, 56, 57, 58 peran serta masyarakat di situ. Nah, kalau seandainya kami sudah menyampaikan kepada yang hadir pada saat ini tidak ada sikap lanjutnya, mohon maaf, Pak. Atas nama rakyat yang ada di sini, kami mengambil sikap. Hari ini mati pun mati kami siap untuk kepentingan masyarakat ini. Bukan hanya sekedar ngomong. Terima kasih Pak Ketua DPRD Lampung Utara. Terima kasih atas waktunya. Saya mengatasnamakan MPC Pemuda Pancasila Lampung Utara. Sebenarnya hari ini sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Sahbudin Hasan, mewakili dari MPC Pemuda Pancasila Lampung Utara. Persoalan ini bukan persoalan yang baru, Pak Ketua, Pak Dandim, Pak Kapolres. Ini persoalan yang sudah sangat lama. Akut ya. Ya. Cuman hari ini saya apresiasi Ketua DPRD mengumpulkan Forkopimda di ruangan yang sangat sejuk ini. Mudah-mudahan ending akhirnya bisa kita sama-sama dengarkan sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Ketua tadi. Karena beberapa bulan yang lalu saya juga koordinator Gempalnya dengan Bung Gunadi dan kawan-kawan. Ini hanya beda-beda warnanya. Nama Pak, biar semuanya tahu. Sabudin ada Oh, sudah. Kita DPC dari Muara Inim, Oku Timur sampai di Lampung Selatan sana, bahkan tembus di MPN persoalan ini. Makanya oleh sebab itu
Saya sangat apresiasi pertemuan hari ini, walaupun saya kurang fit, ini Pak Ketua, karena tadi nunggu Bung Awari Darwin dan Bang Hotman masih di jalan. Jadi saya mewakili kawan-kawan semua dari FPC Pemuda Pancasila menginginkan persoalan ini segera tuntas. Jangan lagi ada hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kemarin. Nah, kenapa di sini sudah cukup lengkap? Forum pimpinan daerah nggak ada lagi. Dari Pak Dandim, Pak Kapolres, artinya pihak legislatif, sudah dari Pak Kadishub, Bung Firman yang sudah hadir juga. Inilah suatu keputusan yang sama-sama sudah disampaikan segala aturan itu, tapi dari kemarin-kemarin belum pernah ada finalnya, Pak Ketua DPRD. Mudah-mudahan hari ini harapan kami dari FPC Pemuda Pancasila ada suatu kesimpulan Kabupaten Lampung Utara yang sangat kita cintai ini bisa terwujud. Hal ini diwakili oleh Kadishub, yang terhormat mantan komandan saya dari Kodim 412 Lampung Utara, Letkol Infanteri Adi Sultan, Bapak Kapolres Lampung Utara yang kami hormati, dalam hal ini diwakili oleh Kasat Atas dan Kasat Intel. Bapak saya juga hari ini mulai dari bawah dulu ya. Baik, terima kasih untuk diketahui semua teman-teman OKP, Ormas, dan pemerintah daerah, Forkopimda. Saya menerima surat ini atas nama pemerintah daerah mewakili Bupati, Wakil Bupati, semuanya. Mari kita berpikir dengan sejuk untuk menyelesaikan persoalan apa yang diinginkan kita semua. Yakin lembaga DPRD ini akan berpihak apa yang diinginkan oleh masyarakat yang mewakili Ormas dan OKP yang benar. Sekian, terima kasih ya.